Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya, saya telah mendengar tentang klan dewa asli ini dari beberapa buku kuno. Mereka mahir dalam kekuatan tubuh fisik, bahkan kekuatan para dewa asli dapat menghancurkan dunia bintang hanya dengan satu pukulan. Sekarang tampaknya rumor tersebut memang benar. Melihat serangan gila Xiaoyan, mata indah Yuyan sedikit terangkat. Saat dia melihat tubuh Xiaoyan yang sangat besar, bahkan ada keterkejutan di matanya. Karena ini bukan hanya pembesaran bentuk tubuh. Sebaliknya, tubuh Xiaoyan juga memancarkan kekuatan energi dan darah yang sangat kuat. Bahkan dengan seiring dengan bertambahnya ukuran tubuh fisik Xiaoyan, energi dan darah menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, bayangan kaki yang sangat kokoh juga langsung menyelimuti Tianxun. Namun tubuh Tianxun juga tiba-tiba meledak dengan cahaya biru. Bahkan jika tubuhnya meledak sekarang, itu juga mengandung racun yang sangat mematikan. Sayangnya, Tianxun tidak ada cara untuk mendekati Xiaoyan saat ini. Segera terdengar ledakan keras di arena pertarungan, namun di bawah bayangan kaki yang sangat besar, sosok Tianxun hampir tidak terlihat sama sekali. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tianxun menggertakkan gigi. Saat ini dia menggunakan Seke 1000 Buddha dan Iblis dengan kedua tangannya, dan dia bertarung dengan seluruh kekuatan untuk memblokir 7 langkah mengejutkan para dewa Xiaoyan. Pada saat yang sama, di bawah serangan gila Xiaoyan, racun di tubuh Tianxun juga terus menyebar. Sehingga Tianxun juga sebenarnya dirugikan dalam situasi saat ini. Karena tidak hanya dia harus menanggung racun mematikan di tubuhnya, dia juga masih harus menghadapi serangan dari Xiaoyan. Saya tidak menyangka saya akan dipaksa dalam situasi seperti ini hari ini. Namun pertarungan sudah sampai pada titik ini. Jadi ayo kita bertarung sampai mati. Tianxun meraung dan marah. Sepertinya Tianxun sekarang telah dipaksa dalam situasi putus asa oleh Xiaoyan. Namun pada saat ini, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tegas dan kejam. Kemudian aura di tubuh Tianxun mulai melonjak dengan gila-gilaan. Tepat ketika Xiaoyan merasa aura yang gelisah dari tubuh Tianxun, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit. Jelas secara alami, Xiaoyan dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan Tianxun bertujuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sialan, sepertinya Tianxun berencana menghancurkan diri, sehingga kabut beracun yang menyebar darinya. Saya khawatir Tianxun ingin menggunakan dirinya sendiri sebagai panduan, sehingga dia dapat meracuni saya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan berkata sambil mencibir. Apakah Anda takut dihancurkan oleh saya, sehingga Anda memiliki niat untuk menghancurkan diri sendiri? Dengan kekuatan penghancuran diri langkah ke-9 keabadian Kaisar dan tubuh saya mengandung racun yang sangat kuat. Kali ini Anda akan mati bersama saya. Tianxun menjawab dengan tegas. Jelas Tianxun memiliki hati biru yang aneh sebagai kartu trufnya. Jadi selama Tianxun bisa membunuh Xiaoyan dengan meledakkan dirinya sendiri, dia tidak memiliki keraguan menghancurkan tubuhnya. Karena tidak peduli apa resikonya, jika Tianxun meledakkan diri, paling-paling dia hanya mengalami cedera serius. Atau kekuatan akan jatuh, karena tubuhnya bisa dibentuk kembali jika hati biru tidak dihancurkan. Sialan, bagaimanapun harus bisa menghentikan penghancuran diri Tianxun. Xiaoyan mengerutkan kening dan bergumam dalam hatinya. Karena Tianxun kali ini melakukan tindakan putus asa, meskipun kekuatan keabadian di tubuhnya sekarang telah habis. Tapi bagaimanapun juga, unta kurus lebih besar dari kuda, dan Tianxun selalu menjadi orang kuat di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri, maka dampak ledakannya pasti tak terbayangkan. Namun pertempuran sudah pada titik ini, dan Xiaoyan telah menggunakan semua metodenya.
Apalagi sekarang dia telah menggunakan lagi keterampilan bertarung 7 langkah mengejutkan para dewa. Dengan sedikit kekuatan abadi yang tersisa, sehingga kekuatan keabadian tubuhnya hampir habis. Meskipun saat ini selain tubuh fisiknya yang kuat, Xiaoyan juga menggunakan baju besi yang ditempa oleh nomor 8 untuknya, yang bisa berubah sesuai bentuk tubuhnya. Meski begitu, Xiaoyan masih dapat merasakan perasaan krisis kematian yang sangat kuat. Untuk menahan penghancuran diri Tianxun, saya khawatir satu-satunya cara untuk memaksa avatar dewa asli menerobos dewa asli bintang 8 di sini. Bagaimanapun, kekuatan inti bintang dalam yang terkandung dalam darah di tubuh avatar dewa asli belum terserap sepenuhnya. Segera Xiaoyan menggerakkan pikirannya lagi, kemudian energi dan darah dalam tubuh avatar dewa asli segera melonjak lagi. Yang mulia, saya sudah bilang hari ini bahwa Anda akan mati. Tianxun meraung, menggertakkan gigi dengan mata yang sudah memerah, sehingga situasi kegilaan langsung menyebar dan menyapu ke seluruh aula budak Dewa Sura, yang membuat mata indah Yuyan menunjukkan ekspresi kebingungan. Segera dia mengangkat tangan dan tekan dengan 5 jari di udara. Kemudian di luar arena pertarungan, perisai emas memiliki lapisan perisai dengan warna merah muncul lagi. Namun saat berikutnya, seluruh aula budak Dewa Sura tiba-tiba terguncang karena semua orang dapat melihat bahwa bayangan kaki raksasa yang sangat kokoh dari tubuh langka mengejutkan para dewa milik Xiaoyan jatuh di arena, yang membuat ledakan keras langsung menyebar yang menyebabkan seluruh arena tiba-tiba hancur. Bahkan kabut darah merah melonjak, menyapu seluruh tempat secara bersamaan. Segera dampak energi ledakan yang sangat mengerikan menyapu dengan gila-gilaan, seolah-olah itu dapat menelan semua yang ada di arena pertempuran. Bahkan perisai emas yang melindungi semua orang langsung runtuh saat terjadi tabrakan. Untungnya, Yuyan sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk memperkuat perisai merah di arena. Jika tidak, kekuatan penghancuran diri Tianxun akan menghancurkan seluruh aula budak Dewa Sura. Apa yang terjadi sekarang? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, semua orang yang duduk di kursi penonton tercengang. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, kabut darah telah menelan segalanya. Termasuk sosok besar Xiaoyan juga tertelan. Sialan, saya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi barusan. Melihat pemandangan itu, Cincang tiba-tiba berdiri, matanya bergetar, kemudian sebuah tablet giok tiba-tiba muncul di tangannya. Dan itu adalah tablet giok kehidupan yang terhubung dengan segel budak Tianxun. Jelas alasan mengapa Cincang bisa mengendalikan segel budak dewa, itu karena melalui tablet giok kehidupan ini. Tepat ketika Cincang memperhatikan tablet giok kehidupan Tianxun, tiba-tiba terdengar suara klik. Kemudian tablet giok di tangan Cincang hancur berkeping-keping. Ini penghancuran diri. Melihat itu, Cincang tidak bisa menahannya dan dia tiba-tiba berteriak dan keras. Saat suara itu menyebar ke sekeliling, langsung membuat semua orang tercengang, sehingga mereka segera melihat ke arena pertandingan. Dengan cara yang tidak terbayangkan, setelah berita itu tersebar, semua orang dikejutkan penghancuran diri orang kuat di langkah ke-9. Dan itu baru saja meledakkan dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tantangan ini untuk mempertaruhkan nyawa mereka? Pada saat ini, semua orang tidak ada yang mempercayai adegan ini. Bagaimanapun persaingan di arena pertarungan, persaingan antara orang kuat, paling-paling itu berakhir dengan menang atau kalah. Faktanya tidak banyak orang yang tewas dalam perang tersebut. Bagaimanapun hanya ada sedikit para dosi yang kuat di alam dewa iblis, jadi mereka juga tidak ingin budak dewa yang kuat mati dalam pertempuran di arena. Jika dalam keadaan normal, para budak dewa tidak akan mati dalam pertempuran. Karena sebagian besar budak dewa itu sendiri, mereka akan memilih untuk mengaku kalah, dan mereka tidak akan pernah bertarung sampai titik hidup dan mati.
Terlebih lagi, ini adalah langkah ke-9 keabadian Kaisar. Meskipun dia masih berada di keabadian Kaisar, namun dia berada di keabadian Kaisar langkah ke-9. Dan itu juga merupakan keberadaan terkuat yang paling dekat dengan keabadian para dewa. Dengan keberadaan seperti itu di alam dewa iblis, dia juga merupakan orang kuat tertinggi. Pada saat ini, mata Cincang memerah karena dia tidak pernah berpikir bahwa Tianxun akan bertarung sampai saat seperti itu. Jika Tianxun meledakkan diri sendiri, saya khawatir sekarang kedua belah pihak akan mati. Jika demikian, taruhan ini harus dianggap seri, jadi seharusnya saya akan dikembalikan, jadi itu tidak masalah. Jelas, tak seorang pun di kursi penonton yang peduli dengan hidup atau mati Tianxun dan Xiao Yan yang bertarung di lapangan. Mereka bahkan berharap kedua belah pihak mati pada akhirnya, karena dalam hal ini tidak ada yang akan menderita kerugian. Dan inilah sifat manusia yang sebenarnya, yang tidak peduli dengan kematian orang lain. Karena itu tidak masalah bagi diri mereka sendiri, bahkan mungkin mereka merasa beruntung. Budak dewa sialan, Anda bahkan tidak mendapat izin dari saya untuk membuat keputusan seperti itu. Sambil mengutuk, Cincang menghentakkan kakinya dengan keras, sehingga momentum dahsyat menyebar yang membuat sosok di sekitarnya tercengang saat ini. Karena Tianxun meledakkan diri, membuat Cincang sedikit marah karena malu. Bagaimanapun, dia menggunakan cara ini hanya ingin untuk mendapatkan budak dewa di tangan Zhonggu. Namun, dia tidak pernah memikirkan bahwa budak dewa di tangan Zhonggu sebenarnya sangat kuat, sehingga dia langsung kehilangan budak dewa langkah ke-9-nya. Pada saat ini, Cincang menatap Zhonggu dengan tajam, namun saat dia melihat Zhonggu, sebuah tatapan dari sosok lain memandangnya dengan dingin. Sehingga saat matanya fokus, sebagian besar kemarahan di wajah Cincang segera hilang. Nona Yuyan? Cincang berkata dengan bingung, meskipun kemarahan di hatinya membara saat ini, tapi dia tidak berani menunjukkannya, jadi dia hanya bisa menekannya, sambil melihat Yuyan duduk di sebelah Zhonggu. Namun mata Cincang tiba-tiba menjadi sangat rumit. Apakah mungkin orang di belakang Zhonggu sebenarnya adalah Nona Yuyan? Cincang diam-diam berpikir dalam hatinya, karena Yuyan bahkan tidak memiliki untuk pergi ke lantai pertama. Sebaliknya, dia duduk di samping Zhonggu di lantai 3. Jadi dari sudut pandang Cincang, hal itu sudah jelas. Sialan, sebenarnya Zhonggu telah merencanakan ini. Jadi tidak heran jika budak dewanya begitu kuat. Memikirkan hal ini, Cincang merasa dia dijebak oleh Zhonggu. Pada saat yang sama, Yuyan menarik pandangannya, kemudian dia melihat ke arah pertarungan lagi. Namun mata Yuyan seperti obor, seolah-olah dia dapat melihat pemandangan di dalam kabut darah, sehingga sudut mulutnya segera terangkat sedikit. Kemudian dia berkata perlahan, "Ternyata budak dewa ini sangat menarik." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.